Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membicarakan kebijakan Kang Didi Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang spektakuler itu tidak habis-habisnya. Walaupun yang pro-nya banyak, terutama masyarakat yang merasakan gitu kan dari gebrakannya itu, tapi ada juga yang kontra, entah siapa. Tapi nampaknya gimana ya, seperti ada kepentingan atau seperti ada aji mumpung supaya jadi sorotan atau mungkin pesanan dan lain-lain spekulasi itu bisa saja. Kalau bicara sosok Deddy Mulyadi bagi orang yang sudah mengenal sejak lama itu tidak aneh, ya kan? Sebelum ramai YouTube saja 5 tahun yang lalu bahkan sebelumnya orang Purwakarta sudah tahu pergerakan dan bagaimana dia ketika menjadi tokoh di tempat itu sudah mulai berkeliling dari tempat ke tempat. Jadi bukan hal yang aneh sebenarnya. Nah, apalagi setelah ada tim kreatif yang menawarkan diri ke Kang Deddy. Jadi bukan Kang Deddy mencari tim kreatif. Kan kalau yang baru tahu mah dikiranya itu settingan. Deddy Mulyadi yang merancang, Deddy Mulyadi yang berencana. Tapi kalau yang tahu sejarahnya itu justru Deddy Mulyadi ditawari oleh sebuah tim kreatif untuk apa istilahnya me, ya meliput gitu setiap kegiatan yang dilihatnya setiap hari tidak pernah berhenti. Itu kan inisiatifnya bukan dari Deddy Mulyadi. Itu bisa juga ditonton di beberapa tahun yang lalu itu pada saat munculnya di YouTube itu bersama obrolan dengan Anang Hermansyah itu kan dia mengatakan bahwa saya tidak tahu yang namanya subrek. Dia ngomongnya subrek gitu kan, subscribe. Nggak ngerti apa itu subrek katanya gitu kan. Itu menunjukkan bahwa memang tidak merencanakan konten, tidak. Kemudian dia juga tidak tahu pure, nah, apa pure. Sekarang baru tahu, oh pure gitu kan. Nggak tahu gitu kan. Emang apa gitu setelah sana nggak tahu, jadi duit juga nggak tahu gitu. Jadi kalau orang yang nyinyir sekarang bahwa itu gubernur konten, ya itu tidak tahu gimana awalnya gitu. Dan mulai itu yang penting bekerja, turun ke masyarakat, terus ada yang meliput, yaitu tim kreatif dari kalau tidak salah salah satu karyawan dari sebuah televisi swasta yang menawarkan dirinya itu. Konon kan begitu. Terus ya akhirnya bekerjalah di Kang Deddy gitu kan. Nah ini cerita ini kan sebelum heboh masuk YouTube gitu kan sudah muncul. Nah bagi yang mengikuti sudah lama tahu gitu kan, terutama masyarakat pada umumnya tahu bagaimana perjalanannya gitu kan. Bukan mendadak sekarang. Kan kalau orang yang nyinyir sekarang itu kan baru tahunya sekarang gitu, sudah viral gitu. Kalau sebelumnya kan mereka tidak tahu cerita keliling ataupun di perjalanan bertemu dengan sesuatu masalah sosial kemudian ditangani langsung, nggak tahu mereka itu. Padahal Kang Deddy bukan siapa-siapa, ya kan? Tidak mencari popularitas, tidak pencitraan, ya buat apa? Dia bukan siapa-siapa. Dia waktu jadi anggota DPRD, kemudian wakil bupati. Ya kalau orang lain setelah menjabat jadi wakil bupati saja udah males turun kan? Dia kan sudah biasa. Waktu jadi bupati jelas memperlihatkan kinerjanya. Setelah berhenti jadi bupati ya tetap aja dia lakukan karena memang itu kebiasaan gitu. Kalau yang namanya pencitraan itu kan dadak-dadakan. Dia sebenarnya A tapi pura-pura B, gitu. Itu namanya pencitraan. Kalau ini mah dia dirinya A ya tetap aja A dalam kondisi apapun. Nah, itu. Jadi kita maklumi lah kalau mereka yang nyinyir itu sebenarnya kalau nyinyirnya atas dasar ketidaktahuan itu maklum.
Tapi kalau nyinyirnya karena memang ada kepentingan, ya kita tidak bisa mentolerirnya. Walaupun negara demokratis, tetap aja harus pakai logika, objektivitas, dan faktual. Itu harusnya dilakukan oleh para yang mengaku kritikus. Itu. Nah, demikian juga dengan program yang sekarang lagi heboh. Pengiriman anak-anak khusus, anak spesial ke barak militer. Mereka kan protes, itu stigma negatif. Enggak lah, dari dulu juga istilah anak nakal ada. Bukan anak kriminal. Kalau kan kriminal itu kan sudah masuk ranah hukum. Cuma mereka ya punya tujuan tertentu jadi digiring-giring gitu kan. Namanya anak, walaupun melakukan kriminal itu kan namanya nakal. Terus nakal itu negatif. Itu kan istilah yang memang sering dari dulu ada, kok kenapa jadi ribut sekarang. Nakal itu dalam pengertian perilakunya tidak sesuai dengan harapan masyarakat. Jadi selain istilah nakal apa? Mau diperhalus, istilah spesial gitu. Kan pengertian spesial bisa macam-macam, bisa ke arah atas gitu kan, yang positif, berprestasi kan spesial. Tapi juga bisa ke bawah. Istilah lain abnormal, abnormal juga bisa ke bawah, bisa ke atas. Yang ke atas mungkin up normal, ke bawah down normal. Ya sama aja sih istilah. Nakal itu sebenarnya jangan terlalu juga didramatisir seolah-olah itu stigma yang negatif. Enggak, justru itu adalah sanksi sosial dan berupa penamaan. Gak masalah. Ya kan, orang tua juga sering memarahi anak. Dasar kamu nakal. Loh, orang tuanya menyebut anaknya nakal. Kenapa kita tidak bisa mengatakan nakal? Justru itu peringatan, warning bagi anak yang perilakunya menyimpang dari kebiasaan umum. Istilah nakal itu enggak terlalu inilah. Yang tidak boleh justru disebutnya anak kriminal. Itu jelas. Kalau kriminal itu kan sudah melanggar hukum. Itu stigma yang negatif. Sudah terlalu gitu kan. Karena kalau yang namanya anak, walaupun melakukan tindak pidana ringan, maka sanksinya juga hukumannya tidak sama dengan orang dewasa. Dia masuknya ke lembaga rehabilitasi. Kan beda cara penanganannya. Nggak disamakan. Nah, di antara lembaga yang apa istilahnya ya, nyinyir atau kritis dalam tanda putih, kritis juga, atau apa ya, mencari kesalahan dan lain sebagainya, walau alam kita tidak tahu tujuannya. Yang jelas mereka menyalahkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Mereka menyudutkan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi dengan berbagai alasan yang dibuat seolah rasional. Katanya melanggar hak. Kemudian melanggar apa lagi? Ya dikiranya Kang Deddy Mulyadi tidak memahami. Kang Deddy Mulyadi ini dalam kepalanya itu bukan cuma tahu program, tahu rencana. Justru rencana itu muncul dari, pertama, dia sudah menguasai kajian, sudah memahami permasalahan, baik secara teoritis dan yang paling penting adalah secara realistis. Iya, kan para kritikus KPAI, Komnas HAM itu termasuk DPR juga mengatakan ini sebaiknya melakukannya dengan lintas sektoral. Sudah. Harus melibatkan berbagai apa istilahnya pemangku kepentingan. Sudah. Harus memperhatikan hak anak. Sudah. Memperhatikan kesehatan mental. Sudah. Ya kan, melibatkan lintas apa departemen atau dinas pendidikan. Sudah. Melibatkan ahli kejiwaan. Sudah. Melibatkan
Aspek keagamaan, iya, itu juga termasuk. Melibatkan pendidikan, guru, sudah. Jadi orang lain baru ngomong, gitu kan. Kang Deddy sudah melangkah. Jadi sudah, koordinasi itu sudah. Yang lain kan baru membayangkan, ini tidak benar, harus dikaji ulang. Padahal sudah. Orang lain mengatakan, ini harus melibatkan berbagai pihak. Sudah dilakukan. Buktinya, program diumumkan sebelum tanggal 2, ribut itu orang, Kang Deddy, besoknya langsung dilaksanakan. Kan makin kaget tuh yang mengkritik. Ini sembarangan, terburu-buru, tunda dulu. Begitu dicek sebenarnya, oh diperiksa dulu kesehatan anak, mentalnya ditanya di interview dulu masing-masing, termasuk orang tuanya, ya kan? Jadi sudah dikaji, begitu masuk, oh berarti sebelum melangkah, Deddy Mulyadi sudah melakukan koordinasi, yang orang lain baru bicara. Di sini. Jadi orang lain baru keluar-keluar bicara, Kang Deddy dari kemarin sudah melakukan itu. Begitu dek tanggal 2 Mei sudah koordinasinya. Seru juga nih. Ada juga yang apa ngomongnya, harusnya kami tidak dilibatkan katanya. Deh maunya. Kami tidak dilibatkan, tahu-tahu deh. Buat apa kalau melibatkan orang yang cuma omong, ya kan? Iya, maksudnya begini. Memang sih kadang-kadang orang ngomong itu karena merasa tidak dilibatkan, maunya dilibatkan. Tujuannya apa coba? Ya, kalau bukan mendapatkan sesuatu, nggak mungkin dia ikhlas, rela, tanpa apapun. Ada zaman sekarang ini, tanda tanya, gitu kan. Ya kan anggaran bisa ngucur. Dari provinsi, bisa bagi-bagi. Ini juga pakai biaya, kan. TNI juga pasti dibiayai. Nonsen kalau tidak biayai. Nah, pihak lain juga rasanya ingin menikmati itu. Tapi menurut saya tidak sebaiknya dilibatkan. Bagus respon Kang Deddy Mulyadi. Ditantang aja sekalian. Ya kan? Kami, Provinsi Jawa Barat, menitipkannya ke TNI. Bersama-sama dengan sekolah, pihak departemen atau dinas keagamaan, dinas kesehatan, ahli psikologinya, apa lembaganya tuh. Pokoknya dilibatkan semua. Kami membina 1000 misalnya, silahkan KPAI mau membina berapa, itu kan. Komnas HAM mau membina berapa, silahkan, dengan metode yang berbeda, dengan biaya yang berbeda. Jangan ikut, hati-hati KDM ini kalau mereka mau ikut-ikutan, maksudnya terlibat dalam pembinaan karakter yang ada di barak militer itu, karena bisa berbahaya. Karena mereka itu hanya mementingkan administratif. Oh, kami diikutkan. Masalah administrasi, sibuk aja masalah hal-hal seperti itu. Tapi dia tidak mengenani. Karena apa? Karena sudah diserahkan, kan? Mau apa coba? Pendidikannya oleh guru. Ya, dari pihak sekolah. Pembinaan mentalnya ada psikolog. Ya kan? Pembinaan fisiknya udah dengan departemen atau dinas kesehatan. Terus KPAI mau kerjanya apa kalau dilibatkan dalam proses ini? Komnas HAM mau apa kerjanya? Paling cuma lihat-lihat, sibuk membuat administrasi, anggaran turun, mau apa coba? Begitu keberhasilan muncul, dia yang akan paling depan mengatakan, ini karena kami dilibatkan, ini karena kerja kami. Paling gitu. Biasaan gitu kan, biasaan. Kita melihatnya kan kebiasaan. Masyarakat itu suka melihat hal-hal seperti itu. Muncul dia paling pertama. Oh, kami punya konsep, kami kan. Akhirnya kerjanya orang lain yang ngetopnya dia. Itu banyak lah hal seperti itu. Jadi ini kecurigaan aja gitu. Wajar kan? Bukan nuduh, tapi kecurigaan hal seperti itu harus dipertimbangkan juga. Terus kalau ada kegagalan, pasti paling dulu juga angkat tangan. Kami bukan operator, kami hanya ngurusi masalah saran saja. Kami memberikan saran sudah,
Itu kan konsep-konsep kami sudah diberikan, soal keberhasilan bukan tanggung jawab kami, itu sudah diserahkan kepada pelaksana, operator. Aduh, kalau sudah gitu, enak di lu nggak enak di gua. Makanya tantangan KDM tepat sekali gitu. Ini tantangannya. Ngeramein urusan hanya dalam wacana, perdebatan tidak berakhir, mending yuk kita tangani bersama-sama, ya kan? Provinsi Jawa Barat gubernurnya misalnya nanti menangani 1.000 orang anak-anak yang berperilaku khusus. Nanti Komnas HAM nanganin berapa, KPAI nanganin berapa dengan metodologinya masing-masing. Di antara metodologi itu nanti kita uji mana yang paling sukses, itu lebih baik. Tuh, jelas. Silahkan, kan masing-masing punya anggaran dari negara. Emang tidak dibiayai? Komnas HAM ada anggarannya, KPAI punya anggaran. Itu kan lembaga negara independen. Ya silahkan, tinggal bikin kok, apa susahnya? Jangan merecoki. Kalau memang perhatian, penuh perhatian kepada masalah masyarakat, itu pun kalau tahu ada masalah, tidak berkutat pada teori, gitu kan, turun ke lapangan, benar-benar ada masalah, silakan katakan. Jadi kita semacam lembaga tandingan aja, nggak apa-apa, itu kan sehat. Siapa nanti yang terbaik, gentle diakui. Kalau ada yang terbaik, ya diadopsi, nggak apa-apa. Kan tujuan Kang Didi mah untuk kebaikan, khususnya di Jawa Barat. Ya kan, kalau ada yang lebih baik, kenapa tidak? Beliau ini terbuka, nggak pernah gitu kan mengatakan bahwa oh enggak, keputusannya yang terbaik, yang lain itu jelek. Enggak pernah. Kalau memang ada yang lebih baik, bahkan jangankan KDM, Bupati Purwakarta saja nantang. Kami ini berpikir ini yang terbaik. Ya kan, dengan melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan itu. Bukan yang berkepentingan lagi, tapi yang berkompeten. Yang dipertengahan itu, kalau kepentingan kan nanti urusannya dengan politik. Tapi sudah melibatkan orang-orang atau pihak-pihak yang berkompeten. Kompeten, aduh susah ngomongnya. Jadi melibatkan pihak-pihak yang kompeten untuk program ini. Nah sekarang Komnas HAM atau KPU, ya silakan. Gimana tuh? Tantangan, jawab. Jangan cuma wek-wek-wek. Ayo, kita dukung. Warga Jawa Barat kita dukung. Kalau kita sama-sama menuju sesuatu perubahan yang lebih baik, didukung kok. Nggak bakalan seperti dinyinyiri atau enggak. Kalau memang metodenya bagus, cara pengenangannya bagus, gitu kan, ide dan gagasannya bagus, kenapa kita tolak? Cuma masalahnya kalau hanya konsep itu kan tidak terbukti, masyarakat tidak percaya, ngomel aja, ini begini harusnya, ini begini harusnya, tapi prakteknya tidak. Nah sekarang ditantang, fix ini tantangan. Silahkan bentuk lembaga yang bisa menangani anak-anak seperti ini. Komnas HAM punya pegangan, punya program, punya lembaga, silakan. Gitu kan, KPAI silakan. Kalau perlu DPR Komisi 10 yang cuap-cuap juga, jangan cuma begitu, silahkan bentuk tim, gimana caranya lah, investigasi, tim perancang perumusan undang-undang untuk penanganan masalah sosial, silakan, itu kan tantangan yang positif, bukan mau menjerumuskan, tapi tantangan yang demi perbaikan di masa depan. Kalau memang hebat, buktikan. Bukti itulah yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Bukti itulah yang akan membuat kepercayaan masyarakat semakin tinggi. Tapi kalau cuma omong-omong doang, maaf kalau rakyat kurang respect. Karena cuma ya teori, gini harus gini. Gitu. Jangan juga berkilah, soal pelaksanaan itu kan bukan kewenangan kami. Itu kan eksekutif. Enggak. Kalau yang namanya apalagi KPAI, gitu kan, Komnas HAM, itu kan lembaga independen. Lembaga negara yang sifatnya independen, tidak terkait kemanapun, lebih bebas justru. Ya kan? Dengan dana yang dikeluarkan oleh negara, oleh bangsa, dan itu juga dibiayai oleh rakyat. Kenapa tidak untuk berbuat baik kepada rakyat? Jangan mengaku kami menangani. Ya pernah mungkin. Kita tidak
berburuk sangka. KPAI pernah, tapi bukan sering, bukan apalagi yang dilakukannya itu terus-menerus, enggak. Kalau pernah mungkin gitu. Komnas HAM juga mungkin. Tapi rakyat yang sering melihatnya adalah apabila kasusnya ramai. Itu yang sering saya lihat. Ya kan? Apabila viral, kata bahasa anak muda mah, ya kan, kalau viral baru turun ribut paling depan gitu. Ya buktinya apa? Kata Kang Deddy, tiap hari anak banyak yang di pinggir jalan yang nggak ada yang perhatian, ya kan? Minta-minta pinggir jalan tiap hari ada, nggak pernah ada yang perhatian. Anak yang di pasar, waktunya jam 9.10 pagi, tidak sekolah. Ada enggak kok KPAI, Komnas HAM turun menangani masalah ini? Nggak pernah ada kok masyarakat melihatnya. Kalau ada mungkin sudah ramai. Ini KPAI turun ke pasar ini, menemukan orang anak ini, langsung mengajukan kalau butuh biaya misalnya kepada pemerintah, kepada departemen sosial dan sebagainya dan seterusnya. Kan masyarakat itu sudah cerdas kok. Masyarakat itu juga sudah melek gitu kan, bisa melihat mana yang bekerja, mana yang tidak, mana yang omon-omon, mana yang kerja nyata. Jangan dianggap bodoh terus. Rakyat itu sudah cerdas. Itu masalahnya. Oke, masyarakat semuanya, ayo kita tunggu tantangan Kang Deddy Mulyadi ini. Apakah mereka mau melakukannya secara nyata atau kembali lagi ke habitatnya? Cuma cuap-cuap, gitu kan? Cuma ya bela diri dan sebagainya. Yakin masyarakat makin lama makin cerdas. Tahu mana lembaga yang sesungguhnya bekerja dan mana orang-orang yang cuma omon. Pandai berterisi kan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Tujuannya kita membangun bangsa bersama-sama demi kebaikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.